Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 6 Agustus tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, melihat takhta-takhta dipasang. Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Takhtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan gemawan, seorang serupa anak manusia. Ia menghadap dia yang lanjut usianya itu, dan ia diantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa anak manusia itu, diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudara, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika suara dari Yang Maha Mulia datang kepadanya dan mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baik kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing, dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia."
Sementara Petrus berkata-kata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka, Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul "Hidup Menampakkan Kemuliaan Tuhan". Ada orang yang mengatakan, terdapat perbedaan besar antara menjadi tua dan bertumbuh. Menjadi tua adalah suatu keniscayaan karena usia yang bertambah. Untuk menjadi tua tidak diperlukan bakat atau kemampuan apapun. Tetapi selain menjadi tua, kita harus bertumbuh dengan selalu menemukan kesempatan untuk berubah, sehingga tidak menjadi tua dengan sia-sia. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaan-Nya. Peristiwa ini sering juga disebut dengan istilah transfigurasi. Transfigurasi berasal dari kata metamorfo, yang artinya berubah rupa. Dalam Injil hari ini dikisahkan bagaimana Yesus membawa ketiga murid-Nya bersama-sama dengan Dia naik pada sebuah gunung yang tinggi. Pada saat mereka ada di sana, Yesus kemudian berubah rupa di depan mata mereka. Wajah Yesus bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Peristiwa transfigurasi ini memberikan gambaran akan kemuliaan Tuhan Yesus sebagai Anak Allah. Saat transfigurasi itu berlangsung, Musa dan Elia muncul di hadapan Yesus. Kehadiran kedua figur penting dalam sejarah bangsa Israel yang menandakan Yesus adalah penggenapan seluruh hukum Taurat dan nubuat para nabi. Peristiwa transfigurasi atau penampakan kemuliaan Tuhan Yesus merupakan penegasan Allah bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias dan keilahian Yesus benar adanya. Saudara-saudari terkasih, peristiwa transfigurasi atau peristiwa ketika Yesus menampakkan kemuliaan-Nya di depan Petrus, Yakobus, dan Yohanes menunjukkan bahwa Ia benar-benar Putra Allah. Saudara-saudari terkasih, melalui perayaan pesta Yesus menampakkan kemuliaan-Nya, ada dua hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, kita diajak untuk mengarahkan pandangan kita kepada Yesus yang dinyatakan oleh Tuhan Allah, yaitu Bapa, sebagai putranya yang terkasih.
Peristiwa di atas gunung yang dialami oleh para murid merupakan kesaksian yang meneguhkan iman akan Yesus sebagai benar-benar Putra Allah. Kita tidak perlu lagi sangsi atau ragu bahwa Yesus yang kita imani adalah sungguh-sungguh Putra Allah. Pernyataan Allah Bapa yang berbunyi, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia," merupakan pernyataan yang sangat penting untuk kita jadikan dasar yang kokoh dalam mengimani Yesus sebagai Putra Bapa. Karena Bapa sendiri berkenan kepada Yesus sebagai putranya. Hal yang kedua, kita diajak untuk berubah dan mencerminkan kemuliaan Kristus dalam kehidupan kita. Mencerminkan kemuliaan Tuhan berarti mampu menghadirkan kerajaan Allah, yaitu kedamaian, ketenangan, dan kesejukan di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat. Menampakkan kemuliaan Kristus berarti memancarkan sifatnya melalui diri kita. Menjadikan orang yang kita jumpai seolah-olah melihat sosok Allah ketika bersama dengan kita. Dengan membuat mereka damai oleh kehadiran kita, melalui tutur kata yang sopan dan membangun, kerendahan hati, kepedulian, serta kasih yang tulus, serta mampu menunjukkan sikap seperti Kristus ketika kita bertindak. Untuk itu, marilah kita melakukan segala kegiatan dan aktivitas kehidupan kita sebagai sarana untuk menjadi saksi kemuliaan Allah secara nyata. Sehingga melalui hidup kita, kemuliaan Allah benar-benar dinyatakan dan mampu dirasakan oleh banyak orang. Semoga demikian. Amin.